Woi, Puslover, ingat tanggal 7 September 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, King Fest Vol 4 akan hadir. Buat lo pada jangan sampai nggak hadir dan jangan sampai nyesal ya. Beli tiket sekarang, dapatkan merchandise originalnya dan menangkan undiannya. Nih, nggak perlu lama-lama, gas kan? Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita bikin review mesin ini ya. Ini mesin punya kawan kita dari Jakarta Selatan. Ini mesin ya teman-teman, dia mesti beli mesin ini katanya dari hasil lelang. Harganya 1,5 juta sebundel gini. Tuh mesin bawah. Nih block head membran. Pokoknya sebundel gini 1,5 juta. Nah, kalau ini kerengkes kiri dia beli lagi nih. Ini dokumen nih. Jadi dia beli surat gitu. Beli rangka, SNK, kerengkes kiri, BPKB gitu. Ya rencananya si kerengkes ini nanti pindah ke sini nih. Nah sekarang kita review mesin ini ya teman-teman ya. Ini mesin 1,5 juta di racking kayak gimana sih gitu kan. Cuman kalau misalnya lihat secara kasat mata kayak gini ya, harga 1,5 juta kayaknya ini untungnya gede, hoki gitu. Untungnya banyak, menang banyak. Kelihatan tuh dari magnetnya aja. Ini magnet mulus begini magnetnya. Sepul masih pada asli semua. Block head. Ya sekarang kita review deh. Kita lihat ya. Cuman ya teman-teman nih garis bawah nih. Nanti jangan pernah tanya pengen beli mesin kayak gini 1,5 juta ke saya, nggak akan ada lah. Nggak bakal ada di saya. Ini juga katanya dia beli mesin hasil lelang. Yo kita review nih bentar ya headnya. Oh head mount bagus standar. Bloknya nih EP1 copotan lagi bawaan motor standar lah gitu. OS-nya OS 125 seger ya, masih standar, masih ori gitu, belum overboss, belum portingan, belum segala macam. Cek membrannya nih, manifold ARS tuh asli, sampai ke klemnya juga masih ada. Membrannya asli, membran asli, stoppernya doang nih apa kelihatan kuning, stoppernya KW, nggak masalah, ini mah bisa disetel. Kita ngecek dari block, head, sama membran. Ini aja kalau misalnya ente beli copotan ya, beli second gitu, apalagi ini bloknya blok copotan, udah lebih, udah balik modal ini. 3 item ini 1, 2, tuh head 3, udah balik modal 1,5 mah. Nah ini untungnya nih. Gundul gini. Sekarang kita review mesinnya teman-teman. Nah untuk mesin tuh secara sekilas kayak gini. Ini udah pernah dibelah, kelihatan tuh dari leman kerengkesnya. Jadi bukan perawan. Cuman magnetnya segar banget, magnet segar. Rukas nih. Rukas kalau lihat dari sini nggak ada benjol-benjol. Nggak goyang gitu. Kalau pompolinya KW nih, pompolinya nih. Pompolinya KW. Ini orangnya udah tahu kalau pompolinya KW. Ya buat teman-teman yang nanya gimana progres tentang riset pompoli, belum sempet bro, belum kelar, belum ada waktu bener-bener luang, baru sedikit. Progresnya tuh pompoli KW semua nih. Gua lihat pompoli sampai gua jebol nih pompoli. Ya buat nyari supaya normal. Penyakitnya pompoli KW apa sih? Penyakitnya pompoli KW boros sama rembes. Kalau rembes mah gampang ngobatinya, borosnya ini yang nggak tahan. Masih belum dapat hitung-hitungannya. Saya masih sibuk pol gitu. Kalau misalnya ente pengen buru-buru ya buat kau mending gitu ya, pengen pompoli KW rasa kayak pompoli murah, pengen cepet ya lu riset sendiri aja, jangan nyuruh gue yang riset. Sampai gue hancurin tuh tengahnya, gue milih. Belum dapat, tapi secara matematika insya Allah kena gitu kalau misalnya ditekunin mah, di riset lagi mah. Cuman saya masih sibuk pol bro. Nah, kita buka ya teman-teman, nah lihat deh magnetnya nih. Ayo seger ya men. Nih 1,5 juta. Pengapian set mulus kayak gini aja udah 1.000 lebih bos. Nanti udah menang banyak. Buka magnetnya.
Nah, biasanya kalau mesin kan buluk begini ya, mesin buluk terus debu gitu, lama nggak hidup, terus nggak keurus, nyender lama gitu. Pada karat, biasanya susah nih magnetnya dibukanya. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan magnetnya susah dibukanya. Mudah-mudahan magnetnya nggak bisa dibuka, mudah-mudahan si tracker gua kalah sama magnet ini. Soalnya saya masih penasaran gitu, pengen bikin lagi tracker dengan bahan yang lebih keras gitu. Kan biasanya di sini pakai tracker karbonnya, itu belum ada obatnya itu tracker. Karena belum taluk gitu, belum magnet yang kenceng kena semua. Mudah-mudahan ada obatnya. Kalau ada obatnya jadi bisa bikin lagi trackernya. Soalnya masih simpan bahan yang lebih bagus buat tracker. Coba kita tes. Yuk. Mudah-mudahan susah, mudah-mudahan nggak bisa kebuka. Lihat ya, nggak diedit. Biasa dulu pakai tangan. Ada perlawanan. Lihat tuh pengapiannya. Boyo, seger ya. Muluskan. Ini kalau misalnya ente beli second ya, beli copotan, keadaan mulus kayak gini kabelnya. Kabelnya belum terlalu kaku tuh, masih lemes, cuman ada sambungan gini. Murahnya ya. Ini dengan ini nih. Si magnet dengan ini murahnya 1 juta. Nih kita lihat yang sebelah kanan ya teman-teman. Nih kalau lihat dari yang sebelah kanan ya, kayaknya ini mesin sebelum dibawa ke sini udah dibongkar ya ini. Kelihatan tuh dari sininya, nggak ngetop tuh. Titiknya nggak ketemu, slip jadinya. Nah kalau lihat sekilas gini sih segar, normal. Cuman ini udah dibongkar ini, buka-buka botnya enteng semua. Di sininya nggak ngetop. Bukan. Solid. Tutupnya aja nih udah mulai halus. Cek bengkok kupingnya. Asli itu bengkok kupingnya, cuma udah pantekan ulang. Lihat dari sini mah dah normal semua, tinggal kita lihat ininya, tengahnya, rasionya. Ini kan apa? Pantekan. Ini kalau pantekan gini tuh hati-hati nih buat teman-teman nih. Kadang bisa bikin mesin oleng, bisa bikin mesin getar, bahkan bisa bikin mesin ente nyiung bunyi. Nih misalnya ente gigi yang ngalamin ya, gigi primer baru, sekunder baru, tapi mesinnya masih nyiung, masih bunyi. Cek nih kesenteran kerukasnya. Kayak gini juga, apalagi di sini nih, di ujung. Ini kalau misalnya oleng, kalau olengnya tinggi gitu ya, bisa ngasih efek ke mesin. Ya itu, getar, kadang nyiung. Soalnya kalau di sini biasanya emang sering dipahat kalau misalnya murnya susah. Pakai impact aja kalau misalnya ente susah ngebuka ini. Ajar pakai impact gampang. Ini ya teman-teman ya, bagian dalamnya. Ini udah saya belah biar nggak lawan videonya. Nah, lihat kerengkas kanannya nih. Seger ya, belum pernah ganti ini. Kalau ente mau lihat mesin udah pernah sering belah apa enggak, lihat aja dari sininya nih, punuk ininya nih. Kalau mesin sering bongkaran ya, sering gitu pokoknya mah bongkar. Di sini pada cacat. Ini udah pernah belah, ini kelihatan tuh ada bekas lem. Cuman
bekas pukulannya sedikit. Bagus lah ini, seger. Tuh buat oli belum las-lasan. Ini kalau misalnya crankcase seger gini ya, yang 1 kali atau 2 kali pernah belah, rada susah nyarinya sekarang. Kalaupun ada harga di atas 1000. Kalau crankcase banyak sih. Ente mau nyari crankcase kanan yang harga 400.000 juga ada, yang udah bos-bosan, pemaholinya cor-coran. Cuman kalau yang segar gini rada susah. Nih lihat rasionya nih, wow rasionya. Ini kalau orangnya apa? Nggak ngerti barang, gua tuker-tuker juga menang banyak. Lihat rasionya, seger ya, tahun muda, masih mulus. Rasionya apalagi? As Primer. Ini As Primer hati-hati nih buat teman-teman. Dia udah discontinue. Bentar lagi harganya kayak pompa oli so, kalau misalnya ente butuh. Makanya ente hati-hati kalau misalnya buka mur Primer. Soalnya kalau misalnya ini apa? Geol atau bengkok karena pahat gitu ya. Ente mau beli ini susah barangnya karena udah discontinue. Kalau udah discontinue gitu, entah permintaan banyak, barang sedikit, nasibnya ntar sama kayak pompa oli, harganya bisa berlipat-lipat. Capit udangnya lihat, 36L capit udangnya, mulus ya, bukan 3M5, 36L, tahun muda lah ini, ya sama bagusnya 3M5 sama 36L, ini 36L, seger, rasio seger kayak gini nih, ya, seger ya kayak gini ya, kayak begini nih, 36L, as bagus, mulus tuh. Capit udang pada mulus, semua bersih, botolan mulus, nggak ada yang penyok di sininya, di atas 1 juta. Rasio kayak gini, cek aja ente harganya, dan barangnya susah sekarang. Udah nggak kayak dulu nyari barang second ranking gitu ya, yang mulus, cepotan, gampang gitu. Ente ada duit, ente bisa beli ya. Sekarang ente ada duit, kalau barang nggak ada ya susah. Tuh bos, crankcase aman ya kan, ini nanti kesana ke kiri, ini aman. Rasio apalagi seger. Nggak rugi ente beli mesin 1,5 juta sebundal begini mah. Bahkan saya pribadi bayarin 2 kali lipat juga berani. Ente beli 1,5, sini gua bayar 3 juta. Sekarang kita lihat nih kerukasnya, coba kita cabut ya, masih padat apa enggak batang kerukasnya. Ya sekarang kita cek ya teman-teman, nih posisi si rumah bearing sama si kerukasnya, batangnya masih padat nggak. Kalau dibukanya enteng ya biasa, dibukanya enteng berarti ada yang bermasalah. Kalau nggak rumah bearing atau batang kerukasnya. Kedengeran ya suaranya, meletak, artinya apa? Padat, bagus, seger. Bagian kirinya masih bagus, masih padat, susah kan dibukanya. Batang kiri bagus, aman. Kalau batang kirinya ini longgar, biasanya pertama enteng dibukanya, gampang dibukanya, selarnya ketinggalan di dalam. Kerukasnya dari fisik bagus tuh. Masih bagus sih ini stangnya, paling ganti bearing doang nih kalau mau biar enak mah. Ganti bearing sama ganti pen aja, stangnya nggak usah ganti tuh. Masih bagus. Ya segini ya teman-teman untuk review mesin ini yang punya kawan kita dari Jakarta Selatan ini. Review mesin harga 1,5 juta. Ini 1,5 apa 15 juta ini? Jangan-jangan 15 juta. Enggak lah. Orangnya bilang ini mesin lelangan. Harga 1,5 juta. Ini ya kalau misalnya yang punyanya lihat nggak jadi nih, batal ngerakitnya. Udah sini gue beli mesinnya. Jangankan 1,5, saya bayar 2 kali lipatnya saya masih berani. 3 juta masih berani, merem nggak pakai nawar. Atau ente bisa lihat sendiri dalaman mesinnya. Seger-seger semua. Crankcase, blok apalagi, bawaan motor, copotan, crankcase kanan segar, kiri segar, kerukasnya segar, rasio 36L lagi, segar lagi rasionya. Head standar, pengapian standar, 3 juta, saya bayar 2 kali lipat, berani, nggak pakai nawar. Ini paling mesinnya ya, PR-nya ya, di mesin ini paling ini nih,
antara dua ini nih, rumah kupling dan gigi primer. Maka bagian inilah kupling dan gigi primer. Soalnya kalau rumah kupling dan misalnya gigi kalau gigi primer ya teman-teman. Kalau gigi ini contoh ya. Ini gigi, anggap aja ini gigi primer. Ini gigi bekas, ini gigi baru. Lu nggak bisa lihat mana yang aus. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau gigi primer atau rumah gigi kupling itu nggak bisa ente lihat dengan mata telanjang. Ketawanya gimana? Nanti kalau udah nyala motornya. Kalau udah nyala misalnya dia dengung, nangis, nyiung, nah giginya aus berarti. Soalnya ngelihat kayak begini aja nggak bisa. Ya itu mentar ceritanya. Nanti kalau mesin udah naik, udah nyala, udah hidup, kalau timbul suara nangis, nah giginya kena. Mudah-mudahan sih aman ya, segar semua. Oke lah ente ini yang beli mesinnya seharga 1,5 juta segar begini. Ya, segini ya teman-teman untuk video saat ini ya. Terima kasih atas waktunya.